Tim pengawas kasus Bank Senturi hari ini akhirnya memanggil Antasari Azhar ke gedung DPR. Mantan Ketua KPK ini akan keluar hingga beberapa jam ke depan dari Lembaga Pemasyarakatan Tangerang untuk dimintai keterangan terkait testimoninya atas pertemuan di kantor Presiden seputar rencana pengucuran dana talangan sebesar 6,7 triliun rupiah. Dalam testimoni itu, Antasari mengaku menghadiri rapat pada awal Oktober 2008 yang dipimpin langsung oleh Presiden SBY dan khusus membahas Bank Senturi. Meski sudah dibantah langsung oleh Presiden, pemanggilan mantan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ke DPR ini diprediksi akan berlangsung panas. Sejumlah anggota tim pengawas juga sudah siap mengorek fakta sebanyak-banyaknya dari dirinya. Selain Antasari Azhar, tim WAS juga selanjutnya diagendakan akan memanggil mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Pada saat memberikan keterangan di depan Pansus Hak Angket Bank Senturi lalu, JK pernah menyebut pembengkakan dana penyelamatan Bank Senturi tidak dilaporkan kepada dirinya. Padahal, saat itu ia memangku posisi Presiden ad interim yang tengah ditinggalkan SBY ke luar negeri. Lantas, akankah pemanggilan keduanya ini mampu membawa kasus yang berlarut-larut ini ke babak baru selanjutnya? Selamat siang para pemirsa, kita di dalam acara Indonesia Bicara bersama saya Effendi Ghazali, dan sekali ini khusus kami langsung dari gedung DPR, tepatnya dari gedung KK1. Nanti saya akan jelaskan apa yang di gedung KK1, tapi topik kita pada siang ini sangat menarik, kontroversi atau kasus Senturi versi Antasari yang saat ini masih ada di dalam, bersama narasumber sungguh luar biasa. Dua diantaranya adalah inisiator dari tim Senturi ini, sebelah kiri saya, Miss Bakun ya. Saya menganggapnya masih anggota DPR karena keputusan MA demikian, tapi masih belum masuk ke dalam ya, belum ya. Jadi ini Miss Bakun, di sebelahnya inisiator juga dari tim Senturi waktu itu 9 orang ya, Pak Faisal, dan paling kiri kita Dr. Iksanuddin Nursi. Saya sebut sebagai sebetulnya peneliti Senturi karena dia memang disertasinya adalah ekonomi perbankan. Dan kami berempat pada saat ini ada di depan atau di gedung KK1 ya, Kura-Kura 1. Ini tepat sekali untuk kasus Senturi Kura-Kura ini karena Antasari Azhar tampak meninggalkan Lembaga Pemasyarakatan Tangerang, Banten Rabu pagi. Mantan Ketua KPK yang divonis bersalah terkait pembunuhan bos PT Putra Raja Wali Banjaran Nazruddin Zulkarnain itu berangkat ke Jakarta untuk memenuhi panggilan DPR. Tim pengawas DPR kasus Bank Senturi memanggil Antasari untuk dimintai keterangan terkait testimoninya tentang kasus mega skandal yang merugikan negara hingga 6,7 triliun rupiah itu. Antasari dinilai mengetahui kebenaran materi rapat kabinet tanggal 6 dan 9 Oktober 2008 yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait adanya dugaan skenario penyelamatan Bank Senturi. Sebelumnya, keterangan Antasari tentang rapat kabinet telah dibantah oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan adanya keterangan yang jelas dari Antasari, maka diharapkan dapat membuka tabir seputar kasus mega skandal yang menghebohkan politik nasional ini. Tim Liputan Global TV, Jakarta dan Banten. ya, selamat siang para pemirsa, kita kembali di Indonesia Bicara bersama saya Effendi Ghazali. Tadi ada sedikit gangguan teknis, sama seperti kasus yang akan kita bahas ini ya, agak banyak gangguan teknis ya. Kali ini kita akan membahas kasus Senturi versi Antasari, atau katakanlah kontroversi Senturi, dan memang rapat dari tim pengawas Senturi sedang berlangsung di dalam. Bersama dengan kita ada 3 narasumber. Di sebelah kiri saya Miss Bakun, salah satu inisiator kasus Senturi, sempat keluar dari DPR sementara ya, atau katakanlah sekarang ini menunggu saat-saat direhabilitasi setelah ada keputusan dari Mahkamah Agung. Di sebelahnya rekan kita sama-sama tim 9 inisiator Senturi, Akbar Faisal, dan paling kiri adalah Dr. Iksanuddin Nursi. Saya anggap sebagai peneliti Senturi karena dia adalah doktor dalam ekonomi perbankan. Saya langsung ke Akbar Faisal karena harus segera juga ke dalam. Bagi sedikit informasi kepada Indonesia Bicara, apa yang sedang terjadi di dalam, Akbar Faisal, pada saat ini? Jadi kami mengundang atau memanggil atau apapun istilahnya Pak Antasari yang sedang ditahan di LP Tangerang
setelah muncul pengakuan beliau kepada salah satu TV beberapa waktu yang lalu, yang kemudian mendapat tanggapan langsung dari Presiden soal rapat yang dipimpin oleh Presiden. Maka sebenarnya ini kita mengundang beliau hari ini untuk memberikan penjelasan tentang rapat itu. Banyak harapan dari kita, tim pengawas Senturi, untuk mendapatkan informasi yang lebih update dari Pak Antasari menyangkut kasus ini, setidaknya memberikan amunisi baru bagi kami untuk segera mencari penyelesaian kasus ini. Tentunya para pemirsa Indonesia Bicara ingin tahu, Akbar, kira-kira itu sesuai dengan harapan atau apa yang sudah diperoleh sepanjang rapat pada pagi sampai siang ini? Terutama kira-kira begini yang lebih tajamnya, apakah Antasari berani secara belak-belakan berbicara atau secara gamblang dengan transkrip yang sudah beredar itu, atau bagaimana? Iya, itu yang saya mau katakan tadi. Jadi dari penjelasan Pak Antasari tadi, kelihatannya beliau hanya mencoba meluruskan mispersepsi yang timbul dari pernyataannya itu. Dan lebih parahnya lagi karena itu segera ditanggapi oleh seorang presiden. Maka kemudian dia mencoba meluruskan. Dia mengatakan bahwa memang benar adanya bahwa pada saat itu pada pertemuan tanggal 9 itu, 9 Oktober, yang seperti yang dikatakan Presiden, memang benar adanya tidak menyebutkan tentang kasus Senturi dan bailout. Tetapi kemudian, dan tentu saja tidak cukup waktu kita di sini, ada penjelasan-penjelasan yang lebih panjang lagi di dalam. Karena kita sudah bisa mencoba memilah lagi berbagai informasi yang ada. Sebenarnya seandainya saja pada saat itu Antasari diundang juga atau dipanggil untuk datang ke tim Pansus Senturi, pada saat kasus ini kita gulirkan bersama dulu, sebenarnya ini sudah bisa selesai. Tapi kan waktu itu ada 2 orang yang tidak bisa kita hadirkan di sini, yaitu dengan berbagai alasan. Pertama adalah Pak Antasari, yang kedua Pak Presiden sendiri. Oh, Pak Presiden. Iya. Siti Bahjia kan sakit waktu itu kan gitu. Nah, saya tidak bisa berlama-lama di sini Pak Effendi dengan Tapi Pak. Kalau boleh, harapan Anda kan habis ini Akbar Faisal masuk ke dalam lagi, Pak Antasarinya masih ada di dalam. Apa yang ingin Anda dapatkan dari itu sehingga nanti sore Indonesia Bicara bisa mendapat sesuatu nih dari apa yang akan dibahas Akbar Faisal di dalam? Ya, sebenarnya yang hari ini kan juga harusnya datang juga Pak JK. Tapi beliau masih di Beijing. Nah, ada beberapa informasi yang kami dapatkan, atau setidaknya yang saya dapatkan, yang saya belum butuh konfirmasi, bahwa misalnya benarkah ada pertemuan yang dikatakan oleh Presiden dan Antasari pada tanggal 9 itu bukan pertemuan tunggal, ada pertemuan-pertemuan yang lainnya gitu ya. Yang sama, Terus kemudian apakah seberapa besar sebenarnya peran KPK pada saat itu ketika kasus ini mulai meledak? Karena kita tahu yang meminta audit investigasi itu sebenarnya KPK dari awalnya kan gitu ya. Nah, ini yang kita mau tahu sebenarnya. Jadi Pak Effendi, teman-teman yang lain, mungkin sudah hampir giliran saya di dalam. Sedikit aja, tinggal 2 kalimat. Sejauh ini Pak Antasari Azhar menurut Anda berbicara gamblang atau ada kesan takut, ada kesan tertekan atau gimana? Enggak. Tapi saya lihat dia lebih wise dalam menyampaikan apa yang harus dia katakan, karena dia tidak ingin katanya dia dianggap menyebarkan fitnah. Bahkan dia tadi meminta untuk disumpah Pak Effendi. Tetapi ya ini kan semua pembicaraan ini direkam. Jadi itu sudah sah sebagai dokumen dari DPR. Tapi intinya beginilah saya lihat, Pak Antasari mencoba menjelaskan apa yang masih simpang siur di masyarakat. Saya sih berharap sebenarnya Pak Antasari itu membuka lebih banyak. Misalnya tentang IT KPU, tentang DPT segala macam gitu ya. Tetapi tadi dibatasi bahwa kita hanya berbicara tentang Senturi yang notabene merupakan domainnya tim pengawas Senturi. Kira-kira seperti itu. Yang tim pengawas ini, para pemirsa, sudah rapat dari tahun... Kita sampai Desember nanti. Sampai Desember nanti, tapi mulainya 3 Maret 2010 ya? Iya, setelah Pansus sudah selesai dan kemudian kita membuat namanya tim pengawas dan bekerja sampai hari ini. Sebenarnya yang kita harapkan dari pertemuan seperti ini, termasuk Pak JK nanti, kita akan memanggil Pak JK pada saat beliau sudah datang, adalah segera ada apa yang bisa mencari jalan keluar dari kebuntuan-kebuntuan ini, baik secara hukum maupun secara politik. Kita akan berhenti sejenak di segmen 1, tapi sebelumnya terakhir, sebetulnya apa sih yang Anda harapkan dari kasus Senturi ini? Kira-kira apa asumsi Anda? Itu yang saya katakan tadi. Sebenarnya saya berharap bahwa dari pertemuan ini kemudian kita menemukan sebuah jalan keluar dari celah-celah dari kebuntuan yang ada. Karena kelihatan di hukum juga sampai sekarang, di ranah hukum maksud saya, sampai sekarang juga tidak lihat ada progresnya. Nah, kita berharap sebenarnya ada jalan keluar dari sini supaya kita bisa tarik lagi untuk menyelesaikan masalah ini. Sudah terlalu lama kita tersandra oleh kasus ini. Oke, baik pemirsa, kita akan... Saya mohon maaf, saya harus pergi ya. Kita akan mengakhiri segmen ini, membiarkan Akbar Faisal masuk ke dalam. Kita kembali nanti dengan 2 narasumber yang juga sangat penting. Terima kasih. Ya.
kasih 1, 2, 3. Pemirsa, kita kembali di Indonesia Bicara. Kami masih dari depan gedung KK1, Kura-Kura 1 DPR RI. Di dalam masih berlangsung verifikasi atau rapat tim UAS Senturi dengan Antasari Azhar. Dan tadi kita sudah bicara dengan Akbar Faisal, sekarang dengan salah satu inisiator Senturi, Miss Bakun, sempat di DPR, kemudian sekarang ia menunggu kembali ke DPR, harapan kita. Dan Anda adalah korban dari Senturi ini. Anda datang lagi ke sini menyaksikan rapat yang sedang berlangsung saat ini. Boleh nggak dijelaskan lagi kepada pemirsa kita Indonesia Bicara, apa sih keyakinan Anda dengan proses yang demikian panjang, bahwa Antasari Azhar ini nanti dan yang lain akan membuktikan apa pada bangsa kita ini? Gini, kasus Senturi ini adalah berawal dari bailout yang salah. Ya. Pengambil keputusan bailout yang salah didasarkan pada data yang salah, kemudian dengan alasan krisis, dengan alasan sistematik, dibenarkan mengambil tindakan bailout. Orang dipaksa menerima dan dipaksa mencerna sebuah kesalahan menjadi sebuah logika kebenaran. Oke, baik. Saya ke Pak Iksanuddin Nursi. Ya, itu ya logika-logikanya. Kira-kira apa? Sebagai pakar ekonomi perbankan, apa yang sebetulnya terjadi? Dalam riwayat Indonesia, dana talangan selalu dijadikan bancakan. Bancaan, ya? Dalam riwayat Indonesia. Iya. 97-98 itu kelebihan rekapitalisasi juga itu dana politik. Kelebihan rekapitalisasi. Anda bayangkan ketentuan cuma 4 sampai dengan 8%, tapi rekap dikasih sampai dengan 24-28%. Bunganya itu yang dimainin untuk mainan politik. Oke. Peristiwa itu juga terjadi misalnya pada riwayat-riwayat di mana perbankan yang memang krisis itu dijadikan sarana untuk memperoleh kekuatan tertentu. Pada kasus Senturi bukan hanya pada persoalan kesalahan bailout, tapi kesalahan atau tepatnya kegagalan pengawasan perbankan. Jadi kalau kita lihat sebagai bukti kegagalan perbankan, maka ujungnya adalah seperti itu, kesalahan bailout. Jadi kesalahannya bukan hanya kesalahan bailout. Pertama, kegagalan pada pengawasan. Yang kedua, kesalahan bailout. Yang paling mendasar adalah kesalahan membenarkan tindakan. Kan konstruksi berpikir yang dibangun oleh pemerintah berkuasa seperti ini, mereka membenarkan tindakan dengan argumen yang macam-macam. Padahal komponen 1 dan 2 itu tidak pernah bisa terpenuhi untuk bicara soal rasa keadilan dalam dunia perbankan, nggak bisa terpenuhi seperti itu. Tapi tetap ya, walaupun Iksanuddin Nursi itu biasanya tegas sebagai pakar ekonomi perbankan, dari 1, 2, 3 tadi kelihatannya tidak semuanya disengaja. Apakah ini sampai berlarut-larut dan panjang karena disengaja? Jadi maksud saya kegagalannya memang sudah direkayasa, pengawasannya gagal juga direkayasa, pembenarannya yang gagal juga direkayasa. Kalau ngelihat dari pengawasan jelas disengaja dong. Oke, jadi ketiga yang Anda sebutkan tadi disengaja ya? Semuanya dalam konstruksi sengaja. Anda yakin itu ya? Sederhana sekali ngelihatnya. Kenapa bailout terakhirnya yang saya bilang kesalahan membenarkan tindakan? Kenapa bailoutnya atau talangannya hard cash, tunai keras? Dalam kasus 9798 dengan yang namanya rekap sebesar 430,422 triliun, itu statusnya surat utang. Lalu kenapa Senturi bailoutnya, talangannya 6,762 triliun, itu hard cash, baru sebagian kecil saja di surat terakhir saja dengan surat utang. Artinya ada yang masalah. Kenapa Anda merasa perlu melakukan tunai keras untuk melakukan talangan? Anda menyebut-nyebut untuk permainan politik ya? Kenapa tidak? Kalau Iya. memang akhirnya dia memberi manfaat. Saya punya pertanyaan, selalu pertanyaan saya begini. Apa ya duit Budi Sampurna itu duit murni duit dia? Oke, ya. Jadi itu yang harus... Jangan-jangan itu, kalau saya bilang, kalau saya boleh curiga, jangan-jangan itu duit titipan. Dari hasil hengki-pengki, supaya kelihatan itu duitnya duit orang kaya, dipakai lewat Budi Sampurna. Bisa jadi begitu. Jadi pemirsa, mudah-mudahan Anda masih mendapatkan bayangan ya, apa yang sebetulnya sedang dikejar dengan verifikasi dalam pertemuan tim pengawas dengan Antasari Azhar ini adalah segala yang disebutkan oleh Iksanuddin Nursi tadi. Ada 3 rekayasa, mulai dari bailoutnya sendiri, kegagalan pengawasan, maupun pembenaran tindakan-tindakan yang ada di situ menurut pakar ekonomi perbankan ini untuk kepentingan permainan politik, untuk kampanye juga ya, termasuk di dalamnya. Baik, saya sedang mencoba suaranya Miss Bakun, apakah sudah bisa? Bisa dicoba dulu? Oke. Sudah bisa dengan Pak Miss Bakun? Ya. Menyambung yang itu tadi, ya? Gimana Pak Miss Bakun? Begini, bailout ini terjadi menjelang pemilu 2009. Oke. Sangat dekat waktunya, sangat berdekatan. Di bulan November 2008. Kesalahan yang sangat mendasar dalam bailout ini adalah ada sebuah struktur pemerintahan, struktur rezim yang secara kuat pertama merekayasa melalui undang-undang.
Undang-undang peraturan Bank Indonesia diubah, peraturan LPS-nya diubah, kemudian mereka dipakai itu untuk Oke, meluncurkan. jadi ini masih sedikit ada masalah audio. Saya tahan karena Anda masih menjadi narasumber kami. Sabar sedikit, Pak Misbakun. Ini posisinya tetap korban dan hari ini korban audio juga sedikit. Nggak apa-apa, tahan sedikit, Pak Misbakun. Oke. Saya ke Bang Iksanuddin Nursi dulu, sementara nanti akan kita benahi audionya. Apa yang diharapkan dari penampilan atau verifikasi Antasari Azhar pada rapat tim UAS ini? Sejak stasiun TV swasta menggunakan kamera tersembunyi, Oke. dan saya kebetulan menyaksikan langsung, Ya. maka kalimat saya menjadi begini. Aneh, bagaimana sebuah rapat bicara tentang krisis ekonomi, tapi kontennya itu bicara tentang penegakan hukum. Bukan. Title-nya kan soal krisis ekonomi, tapi kemudian kontennya bicara penegakan hukum. Sementara menteri-menteri yang terlibat di dalam yang soal ekonomi tidak bicara sama sekali, gitu loh posisinya. Jadi Iya. kalau kita lihat dalam posisi gitu, dalam istilah saya, kepalanya bicara krisis ekonomi, badannya bicara penegakan hukum. Lalu kalau penegakan hukum dengan krisis ekonomi apa ya? Dalam bahasa yang lain bisa jadi ketika terjadi penalangan terhadap krisis ekonomi, penegakan hukum nggak usah kerja, biar aja. Bisa begitu kan? Tapi saya membaca di media, Pak Dipo Alam mengatakan nggak akan ada amunisi baru yang bisa dihasilkan dari verifikasi ini gitu ya. Itu kan semua dalam tanda petik data busuk yang mungkin tidak akan menarik minat orang. Nah, karena itu apa yang diharapkan dari yang Anda lihat sendiri kan hasil rekaman dengan audio dan kemudian sudah ada transkripnya itu? Sudut pandang yang kita pakai tergantung sekali pada posisi kita ada di Oke, mana. iya. Itu yang disebut dengan Karena ini bagian dari permainan politik. Tadi Anda sebut begitu ya. Jadi sangat tergantung Anda melihatnya dari sudut pandang mana. Saya sementara tidak dalam posisi membela tim UAS, tidak dalam posisi membela tim Senturi atau pihak tertentu. Saya berbicara tentang betapa pentingnya orang dibangun kepercayaan yang benar atas sesuatu yang benar. Ya. Kepercayaan yang benar atas sesuatu yang benar. Kalau kepercayaan yang benar atas sesuatu yang salah kan sesat. Jadi logikanya adalah kepercayaan yang benar, keyakinan yang benar berbasis keilmuan dan keyakinan terhadap sesuatu yang benar. Oke. Kalau kemudian berbasis keilmuan, kepahaman, lalu keyakinan terhadap sesuatu yang salah, Anda tersesat juga. Oke. Ini, saya Ya. ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh ingin menambahkan yang disampaikan oleh Pak Ihsan. Rapat tanggal 9 Oktober tersebut juga bisa menjadi petunjuk awal. Selama ini kan Presiden selalu membantah. Dia dilapori. Oke, dia Anda seringkali mengatakan itu ya, bahwa dia tidak dilapori, tidak tahu dan tidak memberikan arahan. Tidak memberikan arahan. Rapat penanganan krisis ini, Presiden memanggil, dalam rapat itu hadir Ketua BPK, Ketua BPKP, kemudian ada figur menteri yang penting, kemudian ada Jaksa Agung, Ketua KPK, dan Kapolri. Institusi audit negara ada, penegak hukum ada, dengan alasan penanganan krisis. Presiden selama ini selalu mengatakan dia tidak terlibat. Masih, audio Anda masih saya harus segera ke studio dulu bersama dengan Wahyu. Wahyu? Halo Wahyu? Iya, Bang Effendi. Ya. Halo Wahyu? Ya, ya, kembali di MNC, di lobi MNC Plaza. Terima kasih, Effendi Ghazali dari Halo. gedung DPR bersama Ihsanuddin Nursi dan juga ada Mas Misbakun yang terpaksa harus kita potong dulu ya karena ada masalah juga audio dari sana. Tapi paling tidak sudah kita tangkap gambaran apa yang berlangsung di sana. Tengah berlangsung ada pemanggilan oleh tim pengawas kasus Bank Senturi di DPR yang tengah memanggil Pak Antasari Azhar yang masih tengah berlangsung ya hingga Dan kita saat ini tunggu nanti hasilnya. Ya, kita akan tunggu nanti perkembangan selanjutnya dari sana. Terima kasih.